Di dunia ini ada sesuatu yang selalu membuat manusia penasaran. Sesuatu yang tidak terlihat tapi terasa. Bukan sekadar cerita, tapi terus muncul di berbagai budaya, kepercayaan, dan pengalaman manusia sejak ribuan tahun lalu. Makhluk dari api yang disebut jin, dan entitas tanpa bentuk yang dikenal sebagai roh. Selama ini banyak yang percaya bahwa jin adalah penguasa alam gaib. Namun ada teori lain, teori yang jarang dibahas secara terbuka. Sebuah kemungkinan bahwa jin bukan yang paling kuat, bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih tidak terjangkau, dan mungkin lebih berbahaya untuk dipahami. Roh. Jika kita melihat berbagai kepercayaan kuno, hampir semuanya menyebut dua jenis keberadaan. Makhluk energi yang aktif dan kesadaran yang tidak terikat bentuk. Jin sering digambarkan sebagai makhluk dengan kemampuan luar biasa. Mereka bisa bergerak cepat, mempengaruhi manusia, bahkan berinteraksi dengan dunia fisik. Ini membuat banyak orang menganggap jin sebagai makhluk paling dominan di alam tak terlihat. Tapi ada satu hal yang jarang dipertanyakan. Jika jin begitu kuat, kenapa mereka tetap memiliki batas? Kenapa mereka tidak sepenuhnya bebas? Dan kenapa dalam banyak cerita mereka justru menghindari sesuatu yang tidak terlihat? Teori pertama menyebut bahwa jin sebenarnya masih bagian dari lapisan bawah alam gaib. Mereka kuat, tetapi masih terikat oleh dimensi yang mirip dengan dunia manusia. Karena itu, mereka masih membutuhkan ruang, waktu, dan kondisi tertentu untuk berinteraksi. Ini menjelaskan kenapa jin bisa muncul di tempat tertentu, tapi tidak di semua tempat. Kenapa mereka bisa kuat dalam situasi tertentu, tapi lemah dalam kondisi lain. Artinya, kekuatan mereka tidak mutlak. Nah, sekarang kita masuk ke teori yang lebih dalam tentang roh. Roh sering dianggap sebagai sisa kehidupan. Namun dalam beberapa teori, roh bukan sekedar sisa. Roh adalah inti kesadaran itu sendiri. Sesuatu yang tidak berasal dari unsur fisik, tidak dari api, tidak dari tanah, tidak dari apapun yang bisa disentuh. Jika ini benar, maka roh tidak berada dalam sistem yang sama dengan jin. Mereka tidak bermain di aturan yang sama. Bayangkan ini, jika jin adalah makhluk yang hidup di dalam sebuah ruang, maka roh adalah sesuatu yang tidak berada di dalam ruang itu sama sekali. Artinya, jin bisa bergerak cepat di dalam sistemnya. Tapi, roh tidak terikat sistem itu sejak awal. Ini bukan soal siapa yang lebih kuat. Ini soal siapa yang berada di level yang berbeda. Teori konspirasi lain menyebut bahwa selama ini manusia salah memahami hierarki alam gaib. Kita mengira yang paling aktif adalah yang paling kuat. Padahal yang paling kuat justru tidak terlihat aktif sama sekali. Roh tidak menunjukkan kekuatan seperti jin. Tidak berpindah tempat dengan dramatis. Tidak menampakkan diri dengan jelas. Namun justru karena itu, mereka tidak bisa dipahami dengan cara biasa. Ada juga teori yang mengatakan bahwa jin bisa dipengaruhi, bahkan dilukai, karena mereka masih memiliki struktur energi, sesuatu yang bisa terganggu. Sementara roh tidak memiliki struktur seperti itu. Jika sesuatu tidak memiliki bentuk, bagaimana cara menghancurkannya? Jika sesuatu tidak berada dalam ruang, bagaimana cara menjangkaunya? Pertanyaan-pertanyaan ini membuka kemungkinan bahwa roh bukan hanya berbeda, tapi tidak bisa dibandingkan. Dalam banyak cerita lama, ada pola yang menarik. Jin sering digambarkan berinteraksi dengan manusia. Namun, roh lebih sering digambarkan sebagai sesuatu yang hadir, bukan bertindak. Seolah-olah keberadaan mereka saja sudah cukup. Seolah-olah mereka tidak perlu melakukan apa-apa karena mereka sudah berada di tingkat yang berbeda. Teori lain yang lebih ekstrim mengatakan bahwa jin sebenarnya takut bukan karena roh lebih kuat secara langsung, tapi karena roh tidak bisa diprediksi. Jin memahami dunia mereka tahu batasnya. Namun roh
berada di luar pemahaman itu. Dan sesuatu yang tidak bisa dipahami selalu lebih menakutkan daripada sesuatu yang bisa dilawan. Jika semua ini benar, maka selama ini manusia mungkin melihat ke arah yang salah. Kita fokus pada sesuatu yang terlihat aktif dan mengabaikan sesuatu yang diam. Padahal bisa jadi yang diam itulah yang paling tidak terbatas. Namun penting untuk dipahami, semua ini adalah teori. Tidak ada bukti pasti yang bisa menjelaskan secara lengkap tentang dunia gaib. Semua yang kita ketahui berasal dari cerita, kepercayaan, dan pengalaman yang tidak selalu bisa diverifikasi. Tetapi justru disitulah letak misterinya. Karena semakin kita mencoba memahami, semakin kita menyadari bahwa ada batas yang tidak bisa dilewati. Mungkin pertanyaan sebenarnya bukan siapa yang lebih kuat, tapi apakah kita benar-benar memahami apa yang kita bicarakan? Apakah jin benar-benar makhluk terkuat atau hanya yang paling terlihat? Dan apakah roh benar-benar lemah atau justru sesuatu yang berada di luar jangkauan pemahaman manusia? Di akhir semua ini, satu hal yang pasti, tidak semua yang tidak terlihat itu lemah, dan tidak semua yang terlihat kuat benar-benar yang paling kuat. Karena bisa jadi yang paling kuat adalah yang tidak pernah kita sadari keberadaannya.